Hola, salam Just Talk. Kita kali ini bahas football update. Football update itu yang terjadi, ada gosip transfer tapi juga hal-hal yang lain. Mulai dari Mane dengan timnya Senegal lolos, tapi dia cedera kepala ya. Orang takutnya geger otak, tapi nggak tahu, masih harus dicek. Ini kalau seandainya bisa terjadi lah, ini harus berapa minggu istirahat. Gue nggak tahu apakah itu menguntungkan atau tidak. Kalau seandainya worst case nggak bisa tampil lagi Senegal yang masuk ke perempat final. But anyway, ya selamat untuk Senegal sudah masuk ke perempat final. Terus Ranieri dipecat baru 3 bulan. Gue nggak ngerti klub kayak Watford ini ya. Watford ini kan klub kecil. Apakah masalah duit kok sampai mereka ambil Ranieri yang sudah old school banget? Yang lebih nggak ngerti lagi, Hodgson umur 74 tahun diminta lagi. Apa nggak ada, lu kan bisa ambil Lampard gitu loh, atau ambil yang lain minimal untuk setengah tahun, yang masih bener-bener lapar dengan prestasi. Yang Lampard itu kan ingin membuktikan setelah gagal di Chelsea, ingin membuktikan bahwa dia bisa. Dan sebenarnya squadnya Watford itu nggak jelek-jelek amat. Lihat aja mereka bisa ngalahin MU. Cuman untuk mendatangkan Hodgson, aduh ampunan dah. Ini pelatih kan bagusnya itu cuma dimotivasi karena dia sangat senior, tapi strategi 0.0. Nggak habis pikir gue sama Watford. Dan jangan kaget kalau ya bisa aja berubah ini, karena dia membawa atmosfer baru, angin baru, lebih ke psikologis lah, bukan teknis. Bisa Gatot. Kita ke Spurs mengincar pemain winger dari Porto. Sudah ditawar 45 juta euro, ditambah add-on 10 juta, jadi total 55, tapi Porto minta 65 juta. Nah, ini mungkin Cywar dari Porto, tapi feeling gue sih dia akan datang lah. Yang serunya kalau seandainya dia ini kan pemain baru, siapa, Luis Diaz kalau salah namanya. Dia ini kan winger, sementara mereka punya Moura di wing, punya Bergwijn di wing, punya Son di wing. Tapi si Conte ini kan selalu main 2 striker, in this case Son sama Kane. Nah, kemarin pas tinggalan 3-5-2-nya jadi 3-4-3, dia masukin Moura. Oke. Sementara Bergwijn menggantikan si Son. Nah, sementara Bergwijn ini diincar. Sebelum Bergwijn kemarin main cetak 2 gol, dia udah diperbolehkan pergi karena Son nggak bisa main. Dia main cetak 2 gol dalam 2 menit, langsung seolah-olah nggak boleh pergi. Cuman gue nggak tahu kalau seandainya si Diaz ini jadi datang, bisa jadi Bergwijn pergi. Nah, Bergwijn kemana? Kemungkinan besar ke Ajax. Ajax lagi cari penyerang juga, karena David Neres sudah dijual ke Rusia. Dan bahkan mereka juga mendatangkan Brobbey dari Red Bull, sudah cetak berapa gol. Jadi untuk Bergwijn sih, buat dia harusnya dia semoga dia ke Ajax, at least nggak jadi cadangan keberapa gitu. Eriksen sudah ikut latihan dengan Young Ajax. Young Ajax itu youthnya U21 yang main di divisi 2. Untuk gue agak aneh karena berapa berita yang dibahas di media kan, katanya ke Brentford, udah hampir jadi dengan Brentford. Tapi kenapa mendadak ke latihan dengan si Young Ajax? Nggak tahu juga apakah dia mungkin mau ke Ajax atau nggak tahu juga. Kalau dia sana masih fit banget, bisa banget dia ke setengah tahun ini dia main di Ajax.
Van de Beek punya dua opsi, ke Crystal Palace atau ke Valencia. Kedua tim meminta dia, tapi nggak boleh sama Rangnick. Ini gue bingung. Ini kasusnya sama kayak nanti kayak Ole, di mana dia mau pergi nggak boleh dijual, nggak boleh, padahal ada beberapa klub yang mau beli dia atau loan dia. Nah, Rangnick pun sama. Gue bilang ini agak egois ya. Lu seperti begini kan lu mematikan karir seorang pemain yang baru 24-25 tahun yang lagi berkembang dengan tidak memainkan dia sama sekali. Kalau seandainya si Rangnick butuh pemain cadangan, ambil aja dari tim B. I mean, Desember ini sudah Piala Dunia. Kalau dia sekarang tidak pergi, kemungkinan besar nggak main juga. Agustus dia baru bermain, belum tentu dapat klub juga. Kalau tetap di MU, kemungkinan besar cadangan lagi. Nah, sementara kalau dia di loan, entah itu ke Valencia, entah itu ke Crystal Palace, pasti dia dimainin dong. Atau kemungkinan dia besar dia akan banyak. Dia akan bisa membuktikan, atau dia bisa mendapatkan iramanya lagi bermain. Gue bingung, kadang-kadang pelatih itu egoisnya minta ampun. Ini bukan mikir untuk kepentingan klub. Justru klub penting bahwa Van de Beek ini bisa bermain bagus. At least musim depan bisa dijual. Kalau nggak dengan 40 juta yang diharga pria, let's say 22-25 juta. Nah, kalau nggak dimainin sama sekali, value-nya kemana? No. Karena gue nggak paham sama pelatih-pelatih kayak begini. Vlahovic gosipnya mau ke Juve. Gue rasa dia sadar ya. Dia sadar bahwa dia belum pemain top. Kalau dia main di Juve, minimal di usia muda, dia bisa menjadi lebih matang lagi. Kalau dia ke Arsenal, belum tentu berhasil juga loh. Kita tahu, 2 top striker musim lalu di Serie A. Vlahovic ini siapa yang tahu musim lalu? Fair aja, kagak ada. Karena tahun lalu Serie A dikuasai sama Ronaldo dan Lukaku. Oke? Ronaldo di Lukaku, lihat di IPL seperti apa. Kesulitan. Ronaldo karena GOAT, jadi wajar-wajar aja. Lukaku lah yang cetak banyak gol, kesulitan banget di IPL. Apalagi Vlahovic, emang dia siapa? Minta agennya juga songongnya minta ampun, minta harga 70 juta. Gue nggak pernah gue bilang Arsenal datengin Vlahovic. Kalau datang ya oke, kita lihat. Tapi dengan duit itu mending nggak usah datang. Kalau di Juve kemungkinan besar dia bisa ngangkat Juve karena dia sudah biasa di Serie A, tetap di Italia, dan pemainnya at least lebih bagus daripada Vio, walaupun nggak bagus-bagus amat juga. Jadi untuk gue sih Vlahovic ke sana ya bukan sesuatu yang yang penting banget nih. Kessie diincar oleh Barca. Oke. Kessie diincar oleh Barca karena Kessie minta kalau nggak salah gaji 11 juta, Milan bisa kasih 5 juta atau lupa gue. Intinya lebih tinggi lah. Kalau 11 dibanding 5 itu kan sangat mengganggu dapurnya Milan ya. Jadi dari sisi itu sangat paham, tapi dari sisi lain harusnya Milan juga bisa bilang oke, gue kasih lu 11 juta, lu nggak pergi, musim depan dijual dengan harga lebih mahal daripada sekarang cabut ke Barca. I mean, lu keluar 11 juta, tapi tahun depan lu bisa setahun pakai Kessie, which is pemain yang penting. Tapi tahun depan lu bisa jual Kessie mah 40 juta bisa dapat kali. Gue kalau jadi Milan akan gue lakukan itu. Gue bisa pakai Kessie setahun lagi, terus habis itu gue bisa dapat duit. Sekarang lu harus cari pemain, lu harus beli lagi pemain selevel Kessie ya, minimal 40 juta, 50 juta lu harus keluar. Dan sekarang dia gratis keluar. Dan kemungkinan besar kalau gratis ya Barca tahu sendiri sikonya gimana, pemain gratisan ini diambil-ambilin. Karena Barca sudah deal dengan Azpilicueta. Azpilicueta ini free transfer, sudah gue bahas kemarin, dan sangat cocok untuk pelapis karena kemungkinan besar 90% Nazraoui bek kanan juga sama kayak Aspi itu akan ke Barca, free transfer juga.
Jadi yang dilakukan Barca ya very smart, cari pemain yang berkualitas, free transfer, which is siapa namanya, Nasrawi, si Aspi, sama kemungkinan besar Kessie, karena duitnya disimpan. Bukan mereka nggak punya duit, mereka punya duit, duitnya disimpan untuk Haaland. Itu bener-bener diincar banget Haaland. Apalagi ya, gue rasa nggak ada lagi, nggak ada yang penting lah. Udah, itu aja dulu. Kita ketemu besok. Thanks for watching.